Dan kita akan kembali ke pembicaraan atau topik dialog mengenai laporan dari lembaga survei, maksud kami survei nasional dari Lembaga Pemilih Indonesia yang membuktikan bahwa mayoritas masyarakat tidak menginginkan adanya nepotisme. Pertanyaan saya yang pertama akan saya berikan kepada Pak Yeri selaku Ketua DPP Partai Perindo terlebih dahulu, bahwa sebetulnya di sini survei menunjukkan bahwa 45% masyarakat memang tidak setuju atas putusan MK dan menyatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini sebagai salah satu bentuk nepotisme politik. Boleh tanggapannya, Pak Yeri? Hasil survei dari Lembaga Pemilih Indonesia itu kan adalah pencerminan dari persepsi rakyat, dari apa yang rakyat anggap benar atau keliru. Nah, ternyata itu lebih banyak kelirunya itu, atau ketika 65% responden menyatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk nepotisme politik, artinya mereka nggak begitu setuju kalau Gibran Rakabuming Raka itu maju sebagai calon presiden hasil dari keputusan MK yang 45% tidak disetujui oleh responden. Nah, ini juga pencerminan dari situasi politik sekarang ini yang sepertinya ada yang tidak benar, ada yang kurang pas, tidak pada tempatnya. Dengan tekanan yang kuat dari publik, sekarang bagaimana pemerintah itu dapat membuktikan bahwa pemerintah akan netral, presiden akan netral, walaupun anaknya sendiri yang akan maju, bagaimana tidak ada intervensi politik, tetapi kan belum apa-apa kita sudah lihat di lapangan ternyata penuh dengan intervensi. Di lapangan ternyata penuh dengan intimidasi. Rakyat lihat itu loh. Apalagi kalau yang bersuara negatif, yang bersuara menolak, yang bersuara tidak setuju, langsung dipolisikan contohnya. Ini hati-hati, jangan sampai pemilu kali ini adalah menjadi pemilu yang buruk karena tidak dipercaya rakyat. Baik. Begitu dulu dari saya, Mbak Anggi. Iya, baik. Mas Teddy, apa tanggapan Anda bahwa tadi juga sudah disampaikan 65% masyarakat melihat bahwa posisi cawapres Anda ini sebetulnya sebagai bentuk nepotisme politik, dan kemudian tadi juga disampaikan bahwa netralitas dinanti, tapi masyarakat sendiri juga sudah menunjukkan melalui survei yang didapatkan oleh LPI. Tanggapan Anda seperti apa nih, Mas? Saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan tadi itu itu adalah sesuatu drama drama terzolimi yang memang tidak memiliki dasar hukumnya, tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi saya coba bicara karena ini kan berdasarkan hasil LPI yang kita lagi bicarakan kan. LPI ini adalah satu-satunya lembaga survei yang memang memenangkan Pak Ganjar. Begitupun hasil soal nepotisme ini, memang ternyata tidak berbanding dengan seluruh lembaga survei lain, bahwa soal nepotisme ini tidak mempengaruhi elektabilitas atau pilihan publik pada Prabowo Gibran. Mungkin surveinya ada di lingkungan Pak Ganjar jadi harusnya bukan 65%, harusnya 100%. Itu yang mau saya sampaikan kalau saya menanggapi mengenai survei dari LPI ini, karena dia berbeda dari lembaga-lembaga survei yang lain. Terus saya tidak mau bicara seperti Mas Yeri itu sesuatu drama-drama kosong yang tidak memiliki dasar hukumnya. Jadi saya mau mengatakan begini, seseorang ketika sudah dinyatakan melakukan nepotisme itu, dia berarti sudah terbukti melanggar Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kita harus bicara itu berdasarkan dari undang-undang ini. Kalau bicara nepotisme,
bukan dari survei-survei atau perasaan-perasaan terzolimi kelompok Ganjar, ya. Jadi ternyata tidak ada fakta hukumnya bahwa baik Pak Usman ataupun Gibran itu melakukan nepotisme, ya. Maka saya sampaikan bahwa saya harus menyatakan begini, saya masih bicara dalam koridor hukum, nanti saya bicara dalam koridor di luar dari hukum. Kalau dari koridor hukum, saya menyatakan bahwa gugatan di MK kemarin itu bukan dilakukan oleh Gibran, ya. Dan dalam gugatan itu pun bukan diperuntukkan untuk Gibran. Nah, Hakim Saldi Isra saja yang tidak setuju dengan putusan ini mengakui bahwa gugatan itu bukan diperuntukkan untuk Gibran. Ya, ini Saldi Isra. Sehingga Hakim Usman memang berhak untuk ikut dalam persidangan itu. Ya. Menurut Saldi Isra, nama Gibran itu adalah salah satu contoh dari kepala daerah muda saja. Ya. Jadi ini secara hukum kita clear. Jadi saya bicara nepotisme itu harus ada dasar hukumnya, ya. Artinya kalau secara dasar hukum sudah clear. Nah, kalau saya mau bicara mengikuti logika dari kubu Ganjar Pranowo, ya, mengenai nepotisme-nepotismean ini. Jadi saya mengatakan begini nih, kalau saya melakukan gugatan ke MK, ya, bahwa batas umur untuk capres-cawapres harus 50 tahun, ya, lalu saya menyebutkan nama-nama seluruh hakim MK sebagai contoh orang-orang hebat yang harus menjadi calon presiden ke depan. Nah, pertanyaannya, apakah karena menyebutkan nama mereka sebagai contoh, lalu semua hakim MK otomatis tidak boleh menyidangkan gugatan saya? Ini kan logika yang kita bangun, ya. Dengan saya membangun logika ini dengan logika yang dibentuk oleh kubu Ganjar dan Mahfud. Ya, ini saya menceritakan logika kalian gitu. Nah, belum lagi kalau kita bicara mengenai nepotisme, itu di dalam itu ada namanya kroni, ya. Kroni itu adalah teman. Nah, kalau mengikuti logika, ya, dari kubu Ganjar dan Mahfud, maka semua kepala daerah termasuk presiden melakukan nepotisme. Karena kepala daerah ada orang yang dia kenal diangkat menjadi komisaris di BUMD, ya. Begitupun dengan presiden, ada kawannya, ada yang dia kenal diangkat sebagai menteri. Maka semua orang akan dianggap melakukan nepotisme, termasuk Ganjar Pranowo melakukan nepotisme ketika dia menjadi gubernur Jawa Tengah. Nah, ini saya menyampaikan mengikuti logika kalian. Oke, baik. Kalau kita bicara soal logika, Bang Teddy, kalau kita bicara soal logika, sekarang saya mau ke Mas Ali. Secara logika, latar belakang atas survei Anda yang saat ini sudah Anda sampaikan seperti apa nih, Mas? Apakah betul-betul memang karena ini berada di kubu Ganjar Pranowo, atau seperti apa latar belakangnya sendiri seperti apa? Sebentar, Mas Teddy, semua ada bagiannya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Anggi. Pertama, perlu diluruskan bahwa lembaga pemilih Indonesia ini berdiri sudah lama. Yang kedua, kita aktif melakukan diskursus terkait perkembangan demokratisasi, kinerja pemerintahan, dan seterusnya. Nah, yang berikut, survei ini masih sangat dinamis, bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Teddy tadi, gitu ya, yaitu tafsir yang sah-sah aja, gitu loh, bahwa kemudian ada surveyor, ada lembaga survei yang mengunggulkan pasangan yang lain, gitu ya, beberapa pasangan tertentu, misalnya itu sah-sah aja kemudian distempeli atau dilabeli sebagai kubu pemenangan, misalnya, gitu. Ya, itu ya yang namanya persepsi kan ya, gitu. Tetapi kami ini sudut pandangnya berbeda, gitu. Jadi survei ini tentu survei manapun, gitu, yang dilakukan oleh lembaga survei manapun, itu dibatasi oleh parameter waktu, itu dimensi waktu. Dan yang kedua, ini dinamika politik berkembang sangat dinamis, gitu ya. Kita belum tahu kemudian peristiwa-peristiwa politik apa yang akan muncul di kemudian hari, dan itu berefek kepada elektabilitas, gitu ya, setiap paslon itu.
Nah, dalam situasi menuju Pilpres 2024, rupanya ini ada satu peristiwa politik hukum yang menarik gitu untuk dicermati. Nah, survei ini bisa berubah nantinya tentunya gitu ya. Artinya ini masih sangat dinamis yang dimensi waktunya terbatas secara teknis, dan kemudian sementara dinamika politik ini berkembang setiap hari gitu. Jadi bisa jadi gitu ya, gugatan-gugatan GR yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian itu ramai dibicarakan di ruang publik gitu ya, dan semua hampir bersuara gitu ya, baik dari kedua sisi gitu, sisi-sisi yang narasi-narasi yang menguatkan kepemimpinan kaum muda, dan sebaliknya gitu, narasi-narasi yang kemudian turunannya itu ada upaya untuk gitu ya, untuk tanda kutip ya, bisa jadi persepsi itu muncul di kalangan publik karena beberapa tokoh yang selama ini tidak bicara juga akhirnya angkat bicara gitu ya, seperti cendekia, kemudian rohaniawan gitu ya, budayawan gitu loh, dan beberapa tokoh yang selama ini silent gitu ya, diam tetapi bicara, dan itu ramai didiskusikan di ruang publik, dan itu juga tersebar di rangkaian ruang media gitu, baik media mainstream maupun platform media yang lain, podcast dan macam-macam gitu. Ya, barangkali juga hasil survei kita ini dipengaruhi oleh diskursus semacam itu di ruang publik, dan itu sah-sah aja, yang namanya yang namanya negara demokratis kan gitu. Yeah. Nah, atas dasar itu kemudian kita merisam gitu ya isu-isu yang kita menarik garis besarnya isu-isu yang dibincangkan di ruang publik gitu ya. Yang pertama itu kita mengangkat 3 dimensi. Dimensi pertama ini kita mau menangkap sebenarnya bagaimana respon publik terhadap putusan MK dan MK-MK. Ini kan sejak bulan kalau tidak keliru bulan 9, bulan 10 dan 11 itu kan ramai GR, dan kemudian proses di MK, dan di ruang publik juga ramai terjadi diskursus gitu ya soal integritas ketua MK, kemudian ada sisi lain yang kemudian melihat itu, membaca itu sebagai sesuatu yang parsial gitu, sesuatu yang dinilai gitu ya, barangkali dinilai melanggar hukum gitu. Nah, Prof. Yusril sebelumnya juga kan karena integritas keilmuannya dia juga sudah bersuara gitu bahwa ada penyelundupan hukum gitu ya, ada indikasi penyelundupan hukum. Itu Prof. Yusril. Anda bicara sebagai LPI atau sebagai siapa nih? Anda sudah melenceng kemana-mana bicaranya. Anda sebagai LPI bukan? Banggi, izin saya tambahkan Banggi. Enggak, Anda sebagai LPI bukan. Saya hanya menyampaikan bahwa fakta bahwa LPI adalah hanya kebetulan satu-satunya yang berbeda gitu menurut saya. Oke, begini. Tapi ketika Anda sudah menyampaikan di luar dari fak Anda sudah menilai di luar dari itu. Anda posisinya sebagai apa nih? Kalau Anda mau jadi politisi, ayo bicara Mas Teddy, sabar dulu Mas Teddy. Nanti saya akan berikan ruang untuk Mas Teddy berbicara juga. Mas Ali, singkatnya. Sudah out dari frame yang sebenarnya gitu. Okay. Begini. Iya. Baik, Mas Ali dan Mas Teddy. Silakan. Oke, baik, begini. Siap. Ya, Mas Ali dan Mas Teddy tunggu tahan sebentar. Ya, Mas Yerit, apa yang mau disampaikan Mas Yerit? Begini, apa yang dilakukan oleh lembaga survei LPI itu, ini kan hanya menjaring opini masyarakat, persepsi masyarakat. Tadi Mas Teddy lebih berpikir dari logika hukum, bagaimana yang dinamakan sebagai nepotisme dari formil hukumnya seperti apa. Bukan itu saya kira yang sedang dilakukan. Anda nggak nyimak berarti saya omongin tetapi opini Pak, persepsi rakyat yang mengatakan bahwa ini nepotisme politik. Nanti apakah betul nepotisme politik itu dapat dibuktikan secara hukum itu lain lagi. Tetapi ini berhubungan dengan etika politik. Kan sudah ramai Pak.
Sudah ramai bukan berarti itu etika politik. Dengar saya dulu. Bukan, Anda ngawur Anda bicaranya. Sudah ramai. Anda tidak punya dasar bicara. Sehingga jadilah Majelis Kehormatan MK. Kan sudah jelas. Ada yang salah di situ. Kan sudah jelas. Kalau nggak ada yang salah di situ, mengapa ada MK? Kenapa sampai ketua MK kemudian diganti? Jadi ada sesuatu yang salah. Dan itu kan sudah terlihat faktanya itu loh Pak. Fakta yang terjadi. Nah kita sekarang sedang bicara opini, bicara persepsi rakyat, di mana 65% rakyat atau responden dalam hal ini itu mengatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka adalah nepotisme politik. Versi LPI. Itu bagian dari apa kita atau LPI LPI menyaring persepsi rakyat. Nanti bisa dibandingkan juga dengan lembaga-lembaga survei lain. Silakan. Tetapi yang LPI sampaikan di sini itulah hasil dari temuan mereka di lapangan. Baik. Terima kasih Mas Yeri. Jadi begini, saya kembali meluruskan bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Ali ini adalah survei persepsi masyarakat yang disampaikan. Tapi mungkin untuk Mas Teddy biar bisa lebih tenang sedikit, nggak apa-apa Mas. Ini 27,45% hasil survei itu sebetulnya menyatakan sangat setuju, wacana kepemimpinan kaum muda. Sangat setuju atas wacana kepemimpinan kaum muda. Nah, yang ingin saya tanyakan, nggak apa-apa Mas Teddy boleh bersuara jika memang ini ada perbedaan pendapat, it's okay, karena ini adalah ruang demokrasi dan ini ruang publik. Silakan Mas Teddy boleh disampaikan kenapa Mas Teddy menganggap bahwa persepsi masyarakat atau hasil survei ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau mungkin berbeda dari hasil survei yang lain. Silakan Mas Teddy. Nah inilah kalian ini ya memframing seolah-olah saya mengatakan seperti itu. Saya cuma mengatakan bahwa LPI berbeda dengan survei yang lain. Tapi kalian yang kebakaran jenggot. Bukan. Tidak. Sebentar. Saya tidak. Mas Yeri, tadi Mas Yeri sudah berbicara. Biarkan saat ini Mas Teddy yang menyampaikan. Itu 65% itu masyarakat atau respondennya tidak setuju. Itu aja. Silakan Mas Teddy, Mas Yeri, kita berikan waktu untuk Mas Teddy. Saya tidak menyalahkan LPI. Ya, jelas. Saya tidak menyalahkan LPI, tapi di framing seolah-olah saya menyalahkan LPI dan tidak setuju dengan hasil survei LPI. Kalian ini yang membungkusnya. Begitu loh. Ini live loh Pak, nggak ada yang sabar Mas Yeri, tadi Anda sudah saya beri ruang berbicara. Silakan Mas Teddy. Singkat saja Mas Teddy. Agak hujan nih. Ya, jadi saya mau menyampaikan bahwa saya mau peluruskan, Mbak juga tadi seolah-olah saya tidak terima. Enggak, saya hanya menyampaikan bahwa LPI berbeda dengan yang lain, itu saja. Tapi seolah-olah dibikin ini menjadi sesuatu yang heboh. Saya balik lagi ya ke awal ya, bahwa saya masih menggunakan logika dari kalian, sudah bukan logika hukum. Nah, makanya saya mau mengatakan begini, saya menantang Hasto untuk membuktikan semua ucapannya. Apakah sudah terbukti nepotisme secara hukum berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 99? Kalau tidak, ya Hasto mendingan tidak menyampaikan hal itu. Karena nanti orang akan bisa menuduh Hasto adalah Hasto bermain dengan kasus Harun Masiku. Ya, berarti Hasto terima dong begini. Tapi kan itu tidak bisa, karena saya mengatakan bahwa jangan sampai kalian menuduh Pak Hasto. Ya, karena belum ada bukti bahwa Pak Hasto memang ikut terlibat di dalam kasus. Ini sudah keluar, ini udah kemana-mana. Ya, ini contoh. Ini contoh bahwa kalian itu, kenapa Pak Hasto juga yang menyampaikan soal nepotisme? Kan Pak Hasto, bukan Anda. Saya ngomong soal Hasto loh, ya. Kecuali kalau Jerry yang ngomong, saya ngomong Hasto. Makanya saya ingatkan Hasto di media ini supaya bicara juga berdasarkan data. Berdasarkan data. Oh, jadi ke Hasto. Ya. Nah, saya menggunakan logika Hasto, logika kalian, ya. Nah, makanya saya mengatakan kalau kita semua, mari kita bicara soal nepotisme tanpa menggunakan hukum,
tanpa menggunakan pembuktian hukum. Karena sebetulnya kasat mata itu yang terlihat seperti itu, Mas Teddy. Oke. Sebentar, Mas. Ini kita sedang bicarakan hasil survei LPI. Betul. Sebentar, jangan potong saya dulu. Yang menanyakan ke publik, apakah pencalonan Gibran Raka Buming Raka itu bentuk dari nepotisme politik? Rakyat nggak tahu tentang nalar dan logikanya Hasto tentang nepotisme politik, Bang. Nggak ada hubungannya. Kenapa Anda marah? Hasto di sini, Bang. Saya bicara Hasto, kenapa Anda marah? Oke, baik. Yang disampaikan oleh Hasto kok di sini kita bicara LPI kok, Bang. Santai, Bos. Oke, baik. Ya, Bos. Saya Baik. cuma meluruskan, Bos. Ya, saya paham. Kita fokus ke LPI, Bos. Iya, saya paham poin Mas Teddy dan saya juga paham poin Mas Yeri. Kalau begitu sekarang kita cross check ke LPI. Mas Ali, silakan Anda menjawab bahwa ini dianggap bahwa hasil survei Anda ini terlalu berpihak. Silakan Anda menjawab, Mas Ali. Tidak. Tolong jangan bilang terlalu berpihak dong. Nah, ini Mas Teddy, saya juga bingung nih. Seperti yang tidak sesuai dengan Anda menganggap kami melakukan framing, tapi saya hanya memberikan pertanyaan. Tadi kan Mas Teddy menyampaikan itu. Kalau memang Mas Ali tidak bisa membuktikan hasil surveinya, coba dikoreksi dong. Coba diputar. Silakan Mas Ali. Berpihak nggak? Jangan dong. Saya tidak. Silakan Mas Ali dijawab apakah hasil survei Anda bisa dipertanggungjawabkan. Saya berikan waktu untuk Anda, Mas Ali. Ya sudah. Oke, pertama begini, saya kembali ke statement awal saya bahwa yang namanya survei ini masih sangat dinamis, gitu ya. Masih sangat dinamis, dan yang kedua, LPI memang mengambil sudut pandang yang mempertajam sisi-sisi demokratisasi, gitu, yang berbeda dengan survei-survei lain, gitu ya. Yang hanya menyoroti soal murni hanya menyoroti soal elektabilitas dan popularitas seorang paslon, gitu ya. Nah, bahwa kemudian survei-survei yang mengungguli pasangan-pasangan tertentu itu menghasilkan rating yang cukup tinggi bagi pasangan tertentu, kemudian ditafsirkan sebagai pembela dan konsultan dan seterusnya, itu tafsir publik, gitu loh. Itu sah-sah saja, gitu loh. Itu bahwa kemudian atensi kami, gitu ya, atensi kami yang menjadi pembacaan kami, gitu ya, kami ini mau menangkap, gitu ya, gambaran atau persepsi publik, gitu. Kita tidak tahu bahwa nanti ke depan itu ada peristiwa apa lagi, gitu ya, peristiwa politik apa lagi, gitu ya, yang kemudian juga itu mempengaruhi persepsi publik dan mempengaruhi preferensi pilihan, gitu ya, terhadap paslon-paslon tertentu ini, gitu loh. Kita nggak tahu, kita belum tahu dinamika politik yang akan terjadi ke depan, gitu ya. Nah, untuk sementara waktu bahwa hasil survei dan temuan survei kami ya begini, gitu ya, bahwa dari 3 paslon itu pasangan pasangan Ganjar dan Mahfud MD itu unggul dari 2 paslon lain. Dari spektrum waktu, gitu ya, dari dimensi waktu atau konstruksi bagaimana publik melihat dinamika yang terjadi dalam proses GR dan kemudian putusan MK dan seterusnya sampai MK, gitu ya. Dan ini adalah tantangan bagi kita semua, bagi semua paslon yang mempunyai proyeksi dan gambaran ke depan tentang bagaimana proses demokratisasi ini berjalan dengan baik, gitu. Dan publik ini mengamati semua, gitu ya. Publik ini mengamati semua, dan lembaga-lembaga survei juga saya kira punya metode dan sudut pandang yang itu sah-sah saja, gitu loh, buat diterapkan di internal survei mereka, gitu ya. Tetapi sejak awal, gitu ya, kita LPI ini memang selalu mengambil sudut pandang yang berbeda, seperti kebijakan pemerintah dan macam-macam, gitu ya, orientasi pemerintah, kemudian perkembangan demokratisasi, kemudian bagaimana potret tentang bosisme lokal yang seperti kemudian itu menjamur, gitu ya, pasca otoritarianisme Orde Baru, gitu ya, yang kemudian ini menjamur di daerah.
Berarti kalau Gitu begitu loh. nanti kita Nah, akan ini- perhatikan lagi lebih lanjut Mas Ali bagaimana perjalanan hasil survei Anda dan bagaimana dinamika politik yang akan terus berlangsung hingga hari H. Terima Intinya- kasih sekali untuk para narasumber begini, Mbak. karena Izin waktu kita terakhir. sangat terbatas sore hari ini. Nanti Oke. kita akan membahas lagi di Intinya lain itu waktu. ya jelas ya, LPI saya tidak pernah Intinya menyalahkan LPI. intinya adalah Dan bahwa kalian yang memframing seolah-olah saya punya menang. peluang tidak ada framing, Bang. yang Tidak ada sama lah. Dan framing. ya. Oke. ini masih Jadi mengamati. tidak ada framing, ini Masih ngalir mencermati. lancar biasa aja. Anda Ya, sendiri jadi yang jelas duluan ya. bilang Iya, framing. baik. Bahwa jangan framing lagi, jangan Ya, bermain. dan ini tidak Ya. framing, Bang. Dan Terima kasih pada sekali masing-masing Mas bisa Ali bisa Ramadan diputar selaku Wadir dari LPI dan juga Bang Yeri Tawalujan selaku Ketua DPP Partai Perindo, dan juga terima kasih sekali untuk waktunya Mas Teddy Baik, Gusnedi makasih selaku banyak, Wakil Bang Ketua Umum dari Bang Partai Teddy, Garuda. Terima Bang kasih sekali Yeri. sore hari Terima kasih ini. semuanya, Bang Yeri. Selamat sore, salam damai.